Hai, balik lagi di Optika Dolan. Kali ini aku lagi berada di salah satu jalan di Surabaya yang biasanya disebut juga dengan surganya ilmu pengetahuan. Apalagi kalau bukan Jalan Semarang. Di jalan ini ada salah satu wilayah yang biasa disebut juga dengan Kampung Ilmu. Yuk! Pasti pelajar dan juga mahasiswa sudah nggak asing dong dengan kampung yang ada di belakang saya ini. Katanya sih buku di sini murah-murah. Semurah apa sih mereka? Tapi di era yang serba digital ini mereka apa kabar ya? Coba deh kita kulik-kulik langsung. Selain ada Kampung Ilmu, ada apa aja sih ikon di Jalan Semarang ini? Yuk! Kalau di Jakarta punya kawasan Kuitang buat cari buku bekas dan murah, Kota Malang ada Jalan Sriwijaya. Kalau Jogja pastinya ke shopping center ya kan. Nah, Surabaya juga punya, yaitu Jalan Semarang. Jalan Semarang sendiri terletak di dekat Jalan Arjuno dan Jalan Tapaduku. Punya ikon yang namanya Kampung Ilmu. Terkenal dengan pusatnya buku bekas murah. Gak cuma buku bekas, di sini juga ada buku baru dengan harga di bawah harga pasaran. Kampung Ilmu sendiri memiliki catatan panjang saat berdiri. Tanggal 7 April 2008, Kampung Ilmu lahir atas prakarsa bersama antara pemerintah kota Surabaya dan warga sekitar, baik pedagang Jalan Semarang maupun kelompok pecinta buku. Dulu di tahun itu, awalnya pedagang buku di pinggir Jalan Semarang mau digusur melalui Perda Kota Surabaya nomor 17 tahun 2023 untuk memulihkan fungsi trotoar buat pejalan kaki. Setelah melalui perundingan dan jajak pendapat yang alot, maka tercetuslah relokasi PKL buku bekas di lahan yang nyaman untuk beraktivitas di Jalan Semarang. Kini, Kampung Ilmu terdapat puluhan stan yang menjual buku dan menempati lahan sekitar 2.500 meter persegi milik pemerintah Kota Surabaya. Selamat siang, dengan Ibu siapa? Ibu Solika. Ini kalau boleh tahu Ibu jualnya hanya novel, buku pelajaran, lalu ada buku apa lagi nggak Ibu? Ya kayak buku-buku umum gitu ya, ada pengetahuan umum, novel, terus buku-buku pelajaran ya ada. Campur pokoknya Mbak. Untuk dari pembelinya sendiri biasanya yang beli hanya dari mahasiswa atau pelajar Ibu, atau ada dari yang lain? Sama, ada dari pelajar juga ada, mahasiswa ada, kadang juga ada ibu-ibu kayak cari apa? Masakan, apa buat apa itu kayak keterampilan gitu loh Mbak. Ada kadang ada yang cari-cari buku cerita gitu. Ya umum lah intinya. Ini untuk jam bukanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya Ibu? Jam 8 sampai jam 5 kalau normalnya, kadang ada sih sampai jam 8 malam juga ada. Tergantung orangnya lah ya. Iya, kalau begitu terima kasih nggak Ibu atas Mbak. waktunya. Iya, sama-sama Mbak. Mari Ibu. Iya. Sayangnya sih, di tengah gempuran digitalisasi ditambah pandemi 2 tahun terakhir, membuat perekonomian Jalan Semarang sempat terpuruk. Kini banyak stan toko buku yang tutup dan komplek Kampung Ilmu juga tidak terurus. Joglo yang dulunya difungsikan untuk tempat belajar, berkesenian, kini jadi tempat tumpukan buku bekas. Pedagang yang masih bertahan mulai memanfaatkan toko online. Mereka enggan menutup stand yang sudah menghidupi mereka selama puluhan tahun dan menolak mati tenggelam di gerus zaman. Nah, sepanjang Jalan Semarang ini ternyata banyak banget penjual kardus bekas kosongan, baik yang bekas maupun baru. Menurut salah satu penjual, mereka mendapatkan kardus-kardus ini dari toko pabrik hingga tukang loak yang berada di sekitar Jalan Semarang dan Surabaya. Mereka ternyata punya pelanggan sendiri-sendiri yang mengambil kardus-kardus tersebut. Ada juga yang melayani penjualan eceran atau partai dalam jumlah besar.
Katanya sih kebanyakan untuk bungkus penjualan online. Jangan salah ya, jualan kardus bekas begini omsetnya bisa sampai puluhan juta loh. Selain itu, di jalan dengan panjang 1,30 km ini juga terkenal dengan perajin mebel kayu loh. Mau cari meja, kursi, pintu, jendela, kusen, hingga jam antik juga ada di sini. Gak cuma dari Surabaya aja yang beli, bahkan tidak jarang pesanan hingga luar kota. Ikon utama Jalan Semarang lainnya yaitu ada Stasiun Pasar Turi. Stasiun Surabaya Pasar Turi dengan kode SBI adalah stasiun tempat keberangkatan utama semua kereta api dari kota Surabaya yang melewati jalur Pantura, Surabaya, Bojonegoro, Cepu, Semarang, Cirebon, dan Jakarta. Sedangkan kereta api jalur selatan maupun timur dari kota Surabaya diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Sekarang tahu kan perbedaannya? Menurut catatan sejarah, Stasiun Pasar Turi atau kala itu dikenal dengan Stasiun Surabaya NIS dibangun pada kisaran tahun 1902, diresmikan penggunaannya pada tahun 1903. Sumber lain dari buku Hikayat Surabaya Tempo Dulu buku ketiga, terbitan tahun 2008, karya Dukut Imam Widodo menyebutkan, kalau Stasiun Pasar Turi sudah berdiri sejak 1 September 1897. Nama Pasar Turi diperoleh karena dulu di sekitar stasiun ini terdapat sebuah pasar yang kebanyakan pedagangnya adalah pedagang bunga turi yang biasa dijadikan lalapan sambal pecel. Nah, jika kamu terus menyusuri sekitar stasiun Pasar Turi, kamu pasti bakal menjumpai penjual karung dan goni. Uniknya, yang jual nggak cuma 1 atau 2, tapi ada puluhan. Mereka menjual terpal, karung plastik, karung goni, obrok, dan macam-macam lainnya. Nah, itu tadi keseruan kita dolan di Jalan Semarang, Surabaya. Sampai jumpa di Optika Dolan selanjutnya. Bye-bye.